Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk selalu melakukan aktivitas sebagai pelaksanaan dari amanah-amanah kita, dan selalu diberikan pertolongan sebagai bentuk penyerahan diri kita. Pada kesempatan ini kita akan mencoba mendiskusikan salah satu tema berkaitan dengan keberadaan anak-anak kita yang saat ini sudah mulai libur sekolah. Barusan kemarin di Jawa Tengah itu menerima rapot, dan bagaimana hasil rapot anak-anak kita. Namun yang perlu kita bahas di sini bukan masalah bagaimana rapot anak-anak kita, tapi bagaimana sikap kita pada saat melihat rapot anak-anak kita itu tidak atau belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, memang berbicara tentang masalah anak ya, keluarga. Di sini tidak jarang orang tua itu mengharap yang terlalu berlebihan. Memang semua tentu menginginkan seorang anak yang soleh, solehah, yang baik, yang nurut, dan selalu pada perilaku yang sesuai dengan petunjuk Allah, atau sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat sekitar. Namun kadang-kala juga orang tua itu berharap terlalu berlebih, yang akhirnya orang tua ya tidak ridho kepada anak saat anak itu mengalami suatu peristiwa yang tidak sesuai dengan keinginan. Nah, tidak ridho di sini kan artinya memang tidak menerima. Alias orang tua itu selalu berharap bahwa anak itu harus sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya, memang tidak ada yang salah pada saat orang tua itu berharap anak itu menjadi anak yang soleh, soleha, anak yang baik, anak yang nurut. Tidak salah, namun yang menjadi kurang benar adalah pada saat adanya suatu keinginan seperti itu dan tidak bisa menerima pada saat anak itu tidak seperti itu. Kita atau sebagai orang tua itu kadang berharap, anak itu harus berbakti kepada orang tua, harus nurut, harus mencari ridho dari orang tua, karena memang ridho Allah itu sangat berhubungan sekali dengan ridho orang tua. Nah, ternyata ini pemikiran yang agak terbalik menurut saya. Ya, menurut Bapak Ibu semua, rekan-rekan semuanya, silahkan ini menjadi bahan diskusi. Namun apabila menurut saya, justru orang tualah yang harus meridhoi apapun yang terjadi pada anak. Ridho seorang orang tua ini akan berhubungan dengan ridho Allah di dalam merubah ataupun memberikan satu bantuan, petunjuk kepada anak-anak kita. Namun apabila kita minta anak itu ridho, ataupun anak itu berbuat agar orang tua itu ridho kepada anak, nah ini sepertinya terbalik. Nah, berkaitan dengan ridho tadi, berkaitan dengan masalah anak yang barusan menerima rapot tidak sesuai dengan keinginan, ada kekecewaan orang tua, artinya kan di sana tidak ridho. Apabila kekecewaan itu sudah muncul, maka akan
terbentuklah satu vibrasi negatif yang ada di keluarga itu. Ya, ada suatu vibrasi negatif yang ada di keluarga itu, sehingga anak merasa tidak nyaman, anak merasa tidak diterima, anak merasa bodoh, anak merasa bahwa dia itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan orang tua. Nah, belum lagi apabila orang tua itu akhirnya menyampaikan, "Mbok seperti kakakmu itu loh, dia itu pintar, dia itu rajin." Nah, sudah ada satu perbandingan antara satu dan yang lain itu akan sangat membuat anak itu merasa tertekan dalam kehidupan berkeluarga. Sehingga tidak jarang anak itu dengan adanya suatu situasi itu, protesnya itu dengan cara memberontak. Memberontak, berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mencari perhatian orang tua, atau berbuat sesuatu yang jelek untuk menghukum orang tua. Misal, anak yang terjatuh pada penyalahgunaan obat narkoba misalnya, kadangkala bukan karena dia itu pengen coba-coba, bukan. Kadangkala bukan karena anak itu terpengaruh sama temannya, enggak juga. Memang ada yang seperti itu, tapi ada juga yang dia itu berusaha untuk menghukum orang tua karena memang ada suatu dendam mungkin, karena dibanding-bandingkan dengan kakaknya atau adiknya, karena tidak diterima hanya karena sebuah nilai. Nah, sehingga inilah yang terjadi pada saat ada suatu vibrasi negatif. Nah, namun ya, apabila orang tua itu ridho, walaupun anak ini mengalami penurunan nilai, yang mampu untuk mempintarkan anak adalah Allah. Ingat, di dalam surat Al-Alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Rabbmu yang mengajarkanmu. Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan manusia apa-apa yang dia tidak tahu. Nah, bagaimana kalau kita mencari ridha Allah dengan cara meridhoi anak kita dalam posisi apapun, agar Allah memberikan pertolongannya untuk memberikan satu perubahan kepada anak kita. Nah, ini adalah satu pemikiran, satu hal yang harus kita pikirkan, bagaimana caranya untuk membuat vibrasi positif di dalam kehidupan berkeluarga kita. Agar apa? Yaitu tadi, ada satu pertolongan, ada suatu ridho Allah yang muncul di dalam lingkungan kita. Ya, baik. Mungkin apa yang saya alami ini merupakan suatu bentuk cerminan, ya, bahwa kadang-kala itu orang tua itu meminta anak untuk nurut kepada orang tua, meminta anak untuk sesuai dengan keinginan orang tua, agar orang tua itu memberi ridho, dan agar Allah memberi ridho juga. Nah, ini ada satu salah di dalam penerapan menurut saya. Harusnya apapun yang terjadi pada anak, orang tua yang ridho. Karena Allah pun akan ridho apabila orang tua ridho terhadap anak tersebut, sehingga memberikan satu perubahan di dalam diri anak. Baik, ini merupakan suatu bahan diskusi yang cukup menarik. Semoga memberikan tambahan wawasan kepada kita semua, dan khususnya kepada pribadi saya untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.